Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share ya. Jadi pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara create project. Jadi dalam hal ini nanti kita menggunakan PLC brandnya Siemens. Cuma di sini nanti saya akan mempraktekkan cara membuat project menggunakan TIA Portal 18. Jadi tampilan TIA Portal itu seperti ini ya. Nah, yang pertama kita mulai dari awal aja. Ini saya tutup dulu gitu ya. Nah, jadi pastikan di komputer teman-teman itu sudah ada software TIA Portalnya di sini. Jadi di sini saya double klik TIA Portalnya. Oke, ini proses loading ya. Jadi saya menggunakan V18 seperti itu. Nah, ketika kita klik nanti akan muncul seperti ini. Jadi di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Langsung create new project atau ke project view. Oke, jadi di sini saya akan langsung ke project view aja. Nah, di project view nanti kita akan muncul seperti ini ya. Tampilan seperti ini atau window seperti ini. Nah, yang pertama kita bikin project langsung saja ya di sini. Jadi di sini kita klik project, kemudian new, terus di sini adalah namanya kita kasih nama belajar create project. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Jadi di sini tadi kita sudah create dengan nama belajar create project gini ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita akan add new device yang ada di sini. Jadi di sini add new device. Nah, ketika add new device itu di sini muncul ada controller, HMI sama PC system. Ini maksudnya apa? Kalau kita ngomong controller, kita klik di sini, maka nanti yang muncul adalah controller yang dipunyai oleh Siemens. Jadi di sini mulai dari S7200 ada, kemudian S7500, kemudian di sini ada yang ini ya, semantic drive controller. Ini kayaknya yang redundant ya, yang warna kuning. Terus kemudian ada S7300, ada S7400 dan seterusnya. Nah, nanti di sini bisa teman-teman sesuaikan. Jadi apakah nanti akan menggunakan S7200 atau S7500 gitu ya. Jadi kalau kita ngomong S7 itu tampilannya seperti ini. Bentar ya. Tuh, bisa nih. Atau nanti aja di akhir nanti saya tunjukkan tampilan PLC S7200 ataupun S7500. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah misalkan harus membutuhkan PLC asli? Tidak juga ya. Jadi walaupun kita nggak punya PLC, kita masih tetap bisa belajar. Kemudian di sini ada HMI. Jadi HMI ini kita bisa pilih speknya yang ada di sini, sesuaikan dengan hardware yang kita punya. Kemudian yang terakhir ada ini PC system untuk SCADA. Jadi SCADA-nya biasanya pakai WinCC. Oke, yang pertama kita akan create yang controller dulu. Nah, untuk
untuk selanjutnya nanti saya bahas ya, jadi bagaimana ketika kita belajar PLC Siemens tanpa harus menggunakan PLC asli. Nah, nanti di video selanjutnya akan saya bahas lebih detail. Nah, di sini saya pilih dulu aja yang versi tertingginya atau high end dari Siemens, yaitu PLC S7500. Nah, ini adalah tipenya ya, tipe yang terendah, yang 1511 1 PN sampai ke ini ya, 1517 atau 1518. Oke, saya pilih yang 1513 saja, yang 1 PN di sini. Saya pilih versi yang paling terakhir ya ini ya, atau yang versinya paling tinggi lah gitu ya. Nah, ketika saya klik yang ada di sini, itu muncul tampilan device seperti ini, namanya CPU S7500 seperti itu. Kemudian frame versinya adalah 3. Ini adalah tipenya. Oke, setelah itu kita klik oke. Kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Nah, ini tampilannya. Jadi di sini ada muncul Windows. Nah, kemudian ini kita uncheck aja. Kemudian kita klik next. Next, ini saya pilih yang full access. Next. Kemudian finish. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini adalah otak dari PLC-nya atau CPU-nya. Jadi kalau kita menggunakan S7500 itu adalah modular. Jadi modular itu jadi di sini hanya CPU-nya saja. I/O-nya itu belum ada ya. I/O-nya itu input output. Nah, I/O-nya itu kita bisa milih di sini. Jadi ini ada digital input. Nah, ini misalkan aja kalau kita mau pilih ini, kita geret ke sini. Kemudian digital output-nya kita geret ke sini juga. Terus kita juga bisa ambil analog inputnya juga di sini. Kemudian kita pilih juga analog outputnya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, karena PLC ini komunikasinya menggunakan Profinet atau menggunakan TCP/IP, maka kita cek dulu di sini. Nah, di sini nanti kita setting nih IP-nya berapa yang kita gunakan. Defaultnya adalah 192.168.0.1 seperti itu. Terus apalagi nih yang dicek gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan gitu. Misalkan aja yang pertama memastikan tadi IP-nya di Profinet X1 di sini, yang ini ke bawah. Ini IP-nya di sini. Terus setelah itu ini perlu kita cek. Ini alamatnya bebas saja ya. Ini misalkan saya taruh 1000, kemudian di sini saya kasih misalkan aja 1001 gitu ya. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya jangan lupa apalagi ya. Ntar saya cek dulu. Nah, ini jangan lupa kita klik permit access. Jadi kalau kita nanti komunikasi, misalkan dengan pihak lain dan sebagainya, ini harus dicek seperti itu. Oke, seperti itu kita coba compile dulu ya di sini.
Nah, seperti itu. Jadi cara create projectnya simple ya. Jadi apa namanya? Ini sudah nanti bisa kita gunakan. Nah, di sini nanti selanjutnya kita bisa bikin programnya. Jadi programnya kita bisa bikin di sini. Ini kalau kita ngomong program blok ya, program blok itu kita akan membuat function blok, function data block dan sebagainya. Kalau untuk letternya di main. Nah, seperti ini. Nanti programnya di sini. Oke, kemudian kita balik dulu ke sini, ke device-nya. Nah, ini adalah CPU tadi yang propertiesnya yang kita setting tadi ya. Kemudian di sini ada digital input. Nah, kita bisa mengecek I/O text-nya. Jadi dia I/O-nya ada berapa? Itu bisa dilihat di sini. Kemudian yang ini juga, ini yang output, digital output tadi 0 sampai 7 juga. Ini berapa nih? 0 sampai 7 atau ini totalnya adalah 14. Kemudian yang analog input itu sampai berapa nih? Ini ya totalnya segini. Kemudian demikian juga di analog outputnya seperti itu. Oke, itu aja apa namanya tutorial bagaimana cara create project di PLC Siemens menggunakan TIA Portal V18. Kemudian nanti di video selanjutnya nanti akan saya bahas bagaimana kita belajar PLC Siemens tanpa harus menggunakan PLC asli alias virtual seperti itu. Begitu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.